Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 25 Desember tahun 2021 pada hari Sabtu. Saya melakukan penyemprotan herbisida pratumbuh di lahan bawang merah blok 2 yang tanam 2 hari lalu atau pada hari Kamis. Jadi saya melakukan penyepraian itu pada 2 HST atau 2 hari setelah tanam, dan bahan-bahannya adalah seperti ini. 1 herbisida Gold pratumbuh, kontak dan pratumbuh begitu. Produksi Corteva, bahan aktifnya oxyfluorphan. Kemudian memakai prol produksi BASF, bahan aktifnya pendimentalin. Kita lihat seperti ini. Harganya ini kurang dari 50.000, 49.000 untuk prol dengan volume 250 ml, sedangkan untuk gold ya kurang lebih 50 ribuan lah, tergantung tokonya. Volumenya 100 ml. Kemudian siram ini produksi Petrosida Gresik, bahan aktifnya sama dengan Gold, harganya 35 per 100 ml. Kemudian saya juga memakai EM4. Apa fungsi EM4 ini? Antara lain untuk menguraikan fosfat atau fosfat, kemudian mengikat nitrogen, sedangkan soal kalium tidak dicantumkan. Jadi fungsinya bukan hanya mendekomposisi bahan organik atau untuk kebutuhan fermentasi membuat pupuk bokasi, tetapi juga bisa menjadi pelarut nitrogen dan pengikat nitrogen dan pelarut fosfat. Nah, kita coba racik. Untuk tangki 16 liter dosisnya saya memakai Gold sebanyak 50 ml. 50 ml itu berarti setengah dari botol. Jadi untuk botol seharga 50.000 ini saya pakai setengahnya senilai 25.000, kira-kira begitu. Untuk prol yang harganya 50 ribuan tapi volumenya 250 ml, saya pakai 50 ml juga. Jadi kalau 50 dibagi 5 ini seperlimanya begitu. Kita campurkan ke timba dulu. Selanjutnya saya campurkan juga siram dengan bahan aktif oxyfluorphan, tetapi ini hanya tambahan saja, maka saya memakai volume satu tutupnya itu sekitar 10 ml. Bahan aktifnya sama, sesungguhnya tidak berpengaruh signifikan, tapi kita cobalah menambah dosis bagi oxyfluorphan. Untuk EM4 ini saya memakai sebelumnya adalah 250 ml, tapi karena ini sudah hampir habis maka saya memakai 200 ml. Selain itu juga saya campurkan nanti pupuk organik cair sebanyak 1 liter. Pupuk organik cair itu yang saya pakai fermentasinya juga memakai E4. Bahan bakunya kotoran kambing giling, kemudian saya masukkan ke karung, dan karungnya itu saya masukkan ke drum sekitar 125 liter. Kemudian saya tambahkan air. Bahan lain yang saya tambahkan adalah dedak atau bekatul, kemudian gula pasir 1/4 kilo, ada lagi telur ayam apapun bisa, kemudian juga sampah dari dapur
sisa masakan itu saya campurkan dan saya fermentasi lebih dari sebulan karena persiapannya memang sejak lama. Tapi itu tidak hanya saya pakai untuk bawang merah, melainkan juga untuk cabai. Nah, ini pupuk organik cairnya saya pakai 1 liter per tangki 16 liter. Cukup banyak, tidak apa-apa karena bahan bakunya murah. Dan untuk bahan organik lazimnya memang tidak ada istilah overdosis. Semakin banyak juga semakin bagus. Bahan-bahan tadi kita aduk di timba, nggak perlu terlalu rata, nggak perlu terlalu homogen. Kita juga tidak tahu bagaimana standarnya, yang penting kita campur saja dan kita masukkan tangki menggunakan filter atau saringan dari bahan kain bekas, kain sisa begitu. Nanti supaya tidak membuat buntu nozzle atau spuyer, karena seringkali dari timba yang berupa paralon ini selalu saja terbawa material-material yang lembut yang tidak kita kehendaki, maka kita saring dengan memakai kain. Tangki kita isi penuh dan harusnya ini tadi juga kita masukkan bahan-bahan tadi setelah setengah dari tangki ini terisi air bersih. Pelan-pelan saja ini karena cenderung kalau tidak telaten sering tumpah gara-gara saringan kainnya itu terbuntuk oleh kotoran-kotoran. Kita kocok dulu tangki ya sekitar 30 detik atau setengah menit dan siap kita aplikasikan di bedengan. Mengapa saya berani menyepray herbisida pratumbuh ini 2-HST? Karena sudah 2 kali saya melakukannya dan bawang merah baik-baik saja, karena bawang merah itu menyimpan nutrisi cadangan di dalam bawang, biji benih itu, sehingga meskipun terganggu pada awalnya dia akan tumbuh normal. Cara spraynya pelan-pelan saja, asal yang penting rata begitu, dan kondisi tanah masih lembab. Kalau kering sebaiknya dihindari karena herbisida ini herbisida tanah sebetulnya istilahnya, soil herbicide. Itu tidak akan mempunyai tingkat kemujaraban, jadi efikasinya berkurang kalau di lahan yang kering. Maka sebaiknya lahan masih lembab, karena sifat dari herbisida ini tidak hanya melapisi tanah dengan bahan aktif yang kita pilih, tetapi juga bisa meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar gulma yang terlanjur tumbuh pada periode awal, maksudnya masih kecil, dan juga bisa membunuh bibit atau biji gulma yang berada di dalam tanah atau belum tumbuh. Kalau untuk yang sudah tumbuh, ia juga bisa membunuh melalui daun. Jadi ada banyak
cara kerja dari herbisida tanah ini. Oleh karena itu yang paling baik diaplikasikan ketika sekali lagi tanahnya lembab atau basah juga enggak apa-apa. Untuk lahan 120 ru atau sekitar 1680 meter persegi ini saya menghabiskan 5 tangki 16 liter. Itu artinya untuk goalnya saja lebih dari 2 botol. Sedangkan untuk prolnya itu cukup 1 botol 250 ml dibagi 50 milian per tangki kali 5 pas. Demikian teman-teman video kali ini. Untuk kelanjutannya silahkan diikuti di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Salam.